Hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya olahraga untuk mencegah berbagai macam penyakit. Ketika olahraga, hal yang pertama harus kamu siapkan adalah cairan tubuh. Saya percaya pada Le Mineral karena air mineral ini mengandung mineral-mineral esensial yang berguna bagi tubuh. Kenapa berguna? Karena mineral-mineral ini sangat menunjang kebutuhan kardiovaskular kita. Seperti kalian tahu, jantung itu ada aktivitas kelistrikan yang kalau kalian mengalami dehidrasi, mengalami defisiensi mineral, maka akan mengalami gangguan kelistrikan yang menyebabkan gangguan irama jantung. Jadi, hal pertama yang harus kamu siapkan kalau mau olahraga, siapkan sumber air yang mengganti cairan tubuh. Ini adalah calisthenics park yang saya bangun sendiri di belakang kantor. Kenapa saya melakukan olahraga? Pada Juli 2021, saya didiagnosa mengalami bronkitis kronis. Apa itu bronkitis kronis? Bronkitis kronis adalah sebuah penyakit yang menyebabkan kapasitas paru itu berkurang. Dikarenakan gaya hidup yang buruk, yaitu merokok, terkena polusi, asap karbon, sehingga menyebabkan asap-asap tersebut terperangkap di dalam paru dan menyebabkan sel-sel radang di dalam paru itu berlebihan. Bronkitis kronis ini gejalanya unik. Tiap pagi kalau kita batuk, dahaknya pasti putih. Jadi setiap pagi bangun tidur pasti batuk, nggak ada penyebab yang jelas. Kalau kita kena suhu dingin, lendir kita akan menjadi kuning. Jadi kita tidak bisa terjebak di dataran tinggi yang suhunya dingin. Setelah itu kalau kita kecapean, kita akan pilek. Sangat mudah untuk terinfeksi virus. Saya membutuhkan waktu 6 bulan, pada Desember 2021, saya memutuskan untuk mengubah gaya hidup. Saat itu berat saya 62 kilo. 62 kilo, dengan kapasitas VO2 max itu hancur, under 45, dan saya sering sakit-sakitan. Olahraga yang saya latih pertama kali adalah dua, yaitu lari dan sepedaan. Yang saya lakukan ini adalah archer push up. Pada Desember 2021 ketika saya memulai olahraga, bersepeda dan lari, untuk melakukan archer push up aja, saya nggak bisa. Saya memiliki kelemahan di core, otot core, yaitu perut, punggung, dan dada. Itu menyebabkan kalau saya jalan jadi agak bungkuk. Dan karena cedera yang berkepanjangan, itu ngebuat saya akhirnya menjadi skoliosis. Saya pernah tabrakan yang mengakibatkan benturan hebat di bagian klavikula kiri dan skapula kiri. Ini klavikula. Orang bilang selangka dan skapula. Yang menyebabkan karena nggak saya urus dengan baik, otot saya, tulang belakang saya menjadi bengkong ke kiri. Olahraga yang saya lakukan berikutnya selain sepeda dan lari,
adalah calisthenics. Karena ini sangat mudah untuk dilakukan. Ini adalah pull up bar pertama yang saya pasang. Saya sengaja pepetin tembok agar kalau push up saya bisa untuk meraih momentum untuk menaikkan kaki ke tembok. Dulu saya melakukannya simple. Latihan pertama yang saya lakukan itu adalah cukup dead hang sekuatnya. Dengan menguatkan otot perut. Dead hang ini kalau kamu lakukan secara rutin, biarkan jatuh, akan ngebuat otot pundak, bicep, dan sayap menjadi seimbang. Seperti ini, sekarang. Setelah dead hang bisa, yang kita lakukan adalah, untuk pull up pertama kali adalah scapula up. Jadi, sambil dead hang, lakukan sebisanya, tapi 4 set. Kalau bisanya cuma 6, nggak apa-apa. Setelah bisa scapula up, yang saya lakukan berikutnya adalah negatif pull up. Negatif pull up itu adalah kita mulai dari loncat. Kenapa saya contoh ini? Karena ini gampang ya. Ya ini harus custom. Karena ini hanya bisa untuk muscle up, bisa untuk chin up, bisa untuk archer pull up. Ini yang saya lakukan. Saya masih newbie di calisthenics. Saya pun belajar sama banyak orang, kayak Mas Wayan, ada Mas Audrey dari Yubai CJ, ada Mas Wayan dari WeGym, dan banyak teman-teman calisthenics yang komunitasnya sangat membantu saya. Kenapa saya suka banget calisthenics? Karena gara-gara dead hang ini, skoliosis saya jadi mendingan, membaik. Setelah itu kita lakukan negatif pull up. Itu untuk pertama kali buat kalian yang bingung. Negatif pull up itu loncat, tahan yang lama di atas, sampai secapeknya. Sampai secapeknya. Jadi sampai kamu kelihatannya, wah gitu, baru ditahan di bawah. Dead hang. Lakukan ini secara rutin. Setelah itu kamu baru latihan pull up. Pull up yang benar tuh kalau di awal-awal nggak perlu dari nol. Nggak perlu dari dead hang. Kamu kuatnya dari setengah, kayak contoh kayak gini. Kamu kuatnya kayak gini misal. Nggak apa-apa, untuk awalan. Ini supaya otot-otot di bagian bahu, sayap, entah itu rhomboid atau trapezius, untuk terangsang dan terstimulasi menjadi besar. Hal kedua yang saya lakukan itu adalah push up. Jadi selain pull, kita harus bisa push. Jadi olahraga untuk upper itu sebenarnya dua, pull sama push. Ini namanya pull vertikal. Yang saya lakukan tadi, row, ini adalah pull horizontal. Ini horizontal. Push, itu juga ada push vertikal. Yang saya lakukan tadi dip, itu adalah push vertikal. Ini melatih tricep, bahu, dan pectoralis, otot dada. Ini vertikal. Yang horizontal adalah push up. Push up itu banyak. Ada normal push up, ada diamond push up, dan ada yang saya lakukan tadi archer push up. Ada juga yang lebar, itu untuk melatih dada lebar. Ini sebenarnya mirip sama bench press. Kalau udah terlalu ringan, kamu bisa melakukan decline push up. Selain itu banyak olahraga yang lain, plank, half plank, full plank, Spiderman plank. Itu nanti sudah banyak influencer kesehatan. Tapi kali ini yang saya lakukan adalah ingin share. Saya olahraga itu dari Desember 2021 dan per video ini di take tanggal 15 September 2022. Berat badan saya udah 70,5 kilo. VO2 max saya udah di angka 53. 53 itu artinya hanya terjadi di 10% orang. Fitness age saya di usia 20 tahun. Fat saya di angka 14%. Lari saya udah 5-10 kilo dengan pace rataan. Kalau 5 kilo 4,5 sampai 5. 5,5 detik. Kalau 10 kilo 6-7.
Saya sudah sepedaan Jakarta Jogja PP 1200 kilo 108 jam, Jakarta Bandung lewat Puncak, Jakarta Bogor, Jakarta Anyer, Solo Jogja PP, dan banyak olahraga lain yang akhirnya memutuskan saya calisthenics park. Buat calisthenics park. Saya juga nge-gym dibantu teman-teman di UBCJ. Ada hal satu yang harus dikritisi. Netizen itu setelah saya olahraga terus, pertanyaannya sama. Satu, minum suplemen atau tidak? Pertanyaan kedua, caranya gimana? Ketiga, cara motivasi biar kita nggak mager. Pertama, jika dibilang saya minum suplemen apa enggak, saksi hidup ada CCTV ini. Saya makan makanan tuh teratur. Banyak. Kenapa? Ketika kita olahraga, kita harus mempertimbangkan apa yang namanya kalori in dan kalori out. Kalori out. Kebutuhan manusia normal per hari itu sekitar 2.500 kalori per hari, kilokalori. Nah, kalau aktivitasnya berat, supaya kalian bulking dan bagus dan tidak lemak, itu aktivitasnya bagus olahraga. Ditambah dengan kalori in yang bagus. Kalori in yang bagus, kalau mau bulk, dominannya harus protein. Ada dua sumber makanan yang mengandung protein hewani. Yang pertama adalah dada ayam. Bagian putihnya, bukan bagian kulitnya. Yang kedua adalah telur. Kalau mau bulk yang dimakan semua, telur sama kuning, putih sama kuning. Kalau mau cutting, atau lagi mau mengurangi fat sampai di under 10%, mungkin dia lagi kontes atau lagi combat muscle, kamu bisa makan putihnya aja. Yang harus kamu hindari adalah makan karbo secara berlebihan. Karbo itu penting sebagai sumber energi. Tapi kalian harus tahu bahwa karbohidrat itu mengandung glukosa kompleks. Glukosa kompleks itu memerlukan waktu sekitar 3-4 jam di dalam lambung dan usus, 12 jari dan usus halus untuk diserap sari-sarinya. Dan itu kalau misalkan ternyata aktivitas kita itu jelek, jadi misalkan contoh, saya nggak ngecek kayak Daniel, kenapa bisa obes? Dia makan nasi itu banyak, tapi aktivitas hariannya itu ringan. Sehingga kelebihan cadangan dari karbo ini akhirnya diberikan insulin dari pankreas supaya menjadi cadangan energi. Jika misalkan karbohidrat ini tidak kunjung dipakai terus, maka dia akan meningkatkan kadar gula darah di dalam darah. Sehingga menjadi hiperglikemi yang menjadikan dia akhirnya menjadi diabetes. Kalau misalkan nggak dipakai lagi, maka cadangan energi ini akan disimpan di dalam perut. Sehingga menyebabkan lemak di perut. Ditambah kalau kalian hobi makan jeroan, itu mengandung jeroan itu sesuatu yang nggak penting. Karena mengandung asam urat. Ada dua jeroan yang penting, itu cuma hati. Karena dia mengandung sel darah merah, cocok diminum untuk dimakan orang-orang yang mengalami anemia, defisiensi besi. Tapi itu pun bukan tiap hari. Nah, kalau kayak babat, paru, otak, gajeh, itu mengandung kolesterol jahat, namanya LDL, yang nggak jahat-jahat banget. Karena bisa menyebabkan aterosklerosis atau penyumbatan di dalam pembuluh darah dikarenakan lemak. Dan menyebabkan juga peningkatan asam urat. Asam urat kalau lagi kambuh akan menyebabkan rheumatoid gout arthritis. Itu akan menyebabkan asam urat ngumpul di sendi menjadi kristal dan menjadi nyeri. Ciri khasnya kalau pagi-pagi judul-judul merah atau kencing, kristal asam urat. Nah, untuk mengatasi itu semua, gimana caranya? Anda lebih pilih takut makan atau pengen makan enak? Ayo, pilih takut makan atau pengen makan enak? Kalau pengen makan enak, solusinya adalah olahraga yang teratur. Contoh, misalkan, saya tiap hari olahraga. Tiap hari. Bahkan ketika rest, saya tetap stretching. Tetap melakukan lari ringan, sepedaan, atau paling nggak plank. Ketika kita olahraga rutin, kita akan ngebuat otot kita tuh terlatih, tidak menjadi atrofi. Sel otot kita akan berkembang. Pembuluh darah kita akan tersistematis teratur. Jantung kita akan terkontrol. Tekanan darah kita akan bagus. Hormon kita yang positive vibes akan keluar, yaitu endorfin. Mood kita menjadi bagus dan kita tidak menjadi lebih capek. Pola tidur kita akan lebih bagus. Fase mencapai deep sleep akan lebih bagus. Sehingga kita lebih positif untuk mengikuti sesuatu. Itu olahraga. Nah, ketika saya olahraga, saya makan nasi rendang. Itu mengandung lemak, protein, karbo, dan banyak hal. Tapi saya rutin olahraga. Maka lemak-lemak itu akan tetap terbakar. Intinya, lemak itu adalah cadangan energi paling maksimal. Jadi kalau misalkan karbo, yaitu respirasi anaerob, glukosa dibakar menggunakan oksigen, itu menghasilkan ATP yang sangat banyak. Kalau tanpa oksigen, namanya respirasi anaerob akan menghasilkan 2 ATP doang. Itu dipelajari di kimia.
Di biologi, di kimia diajari semua. Mungkin kalian akan dengar mengenai siklus Krebs dan kawan-kawannya. Tapi saya nggak akan sedetail itu. Nah, kalau misalkan karbo kita sudah habis, maka tubuh akan membakar yang namanya lemak. Lemak akan dibakar menjadi energi, walaupun energinya lebih dikit. Tapi semakin lemak yang dibakar, maka kita akan menghasilkan asam nitrat yang banyak. Makanya rata-rata keringatnya asam. Atau akan menimbulkan timbulan asam laktat, sama kayak respiran anaerob. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau Anda gemuk, Anda sudah paham nih sistematikanya, kalori in, kalori out. Anda gemuk, Anda pengen kurus, apa yang Anda lakukan? Satu, Anda bisa mengurangi kalori in. Jadi mengatur pola makan yang masuk ke dalam tubuh. Apa hal pertama yang Anda kurangi adalah dua hal. Sumber makanan yang mengandung lemak jenuh, yaitu gorengan. Kenapa disebut lemak jenuh? Karena minyaknya digunakan berkali-kali. Kalau Anda pengen makan gorengan enak, Anda goreng sendiri di rumah menggunakan minyak yang masih jernih. Kenapa minyak yang digunakan berkali-kali itu mengandung lemak jenuh? Karena dia mengandung kalori yang sangat hebat. Jadi sudah nasi, itu kalori, digoreng pakai lemak jenuh. Nah, mantap kau pikirkan. Dimakan pakai bakwan. Nah, mantap. Ya. Pertama, kurangi jumlah kalori in, fokus di jumlah yang mengandung lemak jenuh. Entah itu jeroan, entah itu santan, persantenan, entah itu gaje, entah itu keju, susu sapi, atau yang bisa disebut tadi gorengan-gorengan, bakar-bakaran. Terus kapan kita makan karbo? Kita masih butuh karbohidrat. Untuk apa? Sumber energi. Kita makan di siang hari, karena siang hari itu titik terendah kita tuh otak merasa capek, karena dia akan butuh energi. Kalau kalian pengen nggak mau makan karbo, kayak contoh intermittent fast, nggak masalah, tapi kamu harus memenuhi kebutuhan energimu dengan mencukupi dengan glukosa. Contoh apel, glukosa sederhana itu. Apel, lalu ada apa lagi? Selain apel, alpukat, pisang, itu mengandung zat besi dan kalsium. Roti, gandum, beras merah, nggak masalah. Selain kamu mengurangi kalori in, maka kamu juga harus mengimbangi kalori out. Meningkatkan aktivitas fisik. Hal olahraga apa yang bisa kalian lakukan? Paling gampang, lari coy. Nah, kesalahan orang berolahraga pertama adalah termotivasi dan terobsesi untuk selalu paling hebat. Terobsesi dengan temannya. Olahraga itu yang paling penting adalah bukan push your limit, but know your limit. Ketahui batasmu, kenali batasmu. Sehingga kamu bisa berolahraga sesuai dengan batas yang kamu punya. Start slow, kamu harus mulai dari hal pelan. Jangan langsung lari pace 5, kamu bisa gagal jantung. Yang paling penting dalam olahraga adalah kamu mulai dari hal pelan. Jogging dulu. Setelah jogging, biasa, otot terbiasa, relax, stretching. Stretching, jogging, lari ringan. Lari ringan, nanti diselangi. Lari ringan sama jogging, lari ringan dan jogging. Larinya dikencengin, lari. Dah, itu terus. Jadi, jangan pernah olahraga di luar batasmu. Karena apa? Olahraga yang kurang itu nggak baik. Jelas, karena sedentary lifestyle. Olahraga yang berlebihan itu juga nggak baik. Karena menyebabkan overuse, lupa rest. Ligamen cedera, otot cedera, robek. Yang kedua apa? Overexhausted, tidak sempat untuk rest. Akibatnya tubuh bukannya fit, tubuh malah capek terus tiap hari. Yang ketiga, gagal jantung. Sering kalian lihat orang berolahraga berlebihan, nggak biasa stretching, akhirnya gagal jantung. Mati ketika olahraga. Nomor 4, serangan stroke. Karena tensi tiba-tiba naik, dan akhirnya pecah pembuluh darahnya. Itu adalah hal pertama di konteks latihan hari ini. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan jangan lupa penuhi kebutuhan cairan tubuh kalian. Kalau saya percaya, lempar dulu bosku. Oke. Le mineral, karena mengandung air mineral yang berguna bagi tubuh, karena mengandung mineral esensial untuk mencegah kalian terjadinya dehidrasi. Le mineral, pilihan sehat kita.